Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sasan. Absen. Hadir semua ya? Hadir. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Siapa yang masih ingat tentang Materi musil. musilnya? Materimu. Ya, benar. Nah, kaitannya dengan materi hari ini yaitu dengan kita memahami tolak ukur kemajuan pembangunan, kita bisa mengidentifikasi area-area mana yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan area-area mana yang membutuhkan perhatian khusus. Baik, Ibu mau bertanya ke kalian, menurut kalian potensi alam yang dimiliki di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kalian itu apa? Ilo. Potensi alam yang dimiliki di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu apa? Ya, karena potensinya itu ada keanekaragaman hayati, terus lahan pertanian yang subur, kemudian batu bara, energi dan gas alam. Ya benar, beri tangan buat Bayo. Jadi itu semua menjadi pendorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk tujuan pembelajaran pelajarannya hari ini, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan kekayaan alam Indonesia, yang kedua peserta didik mampu menjelaskan pengembangan industri strategis di Indonesia, yang ketiga peserta didik mampu memahami karakteristik negara maju dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Baik, yang pertama bagaimana sih kekayaan di Indonesia? Jadi Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, meliputi keanekaragaman hayati, sumber daya energi, mineral, bahan baku, industri, hingga potensi pariwisata yang sangat besar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia itu memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dengan berbagai jenis seperti energi panas bumi atau geotermal sebesar 19.698 megawatt, energi air sebesar 74.976 megawatt, energi geotermal, potensi produksi 43 juta ton, energi laut sebesar 2 sampai 3 juta megawatt, dan energi surya sebesar 4,5 kilowatt. Selanjutnya, Indonesia itu memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Ada potensi pariwisata alam dan wisata budaya. Wisata alam itu seperti laut, pantai, lembah, pegunungan. Sedangkan wisata budaya itu terkait dengan daya tarik keindahan dan budaya masyarakat yang dapat diamati secara langsung di desa adat atau melalui pertunjukan seni. Selanjutnya, pengembangan industri strategis. Nah, pengembangan industri strategis dimulai pada masa Orde Baru membentuk Laksana Pengembangan Industri Strategis pada tahun 1983. Dan kemudian Badan Pengelola Industri ini membina dan mengelola BUMN industri strategis. Contohnya industri strategis PT DI atau Dirgantara Indonesia, PT PAN atau Penantara Angkatan Laut, Pusat Industri Kapal Laut atau Kemaritiman. Selanjutnya, bagaimana sih karakter negara maju? Negara maju adalah negara yang telah mencapai standar kemajuan yang signifikan di berbagai bidang, ditandai dengan daya tingkat kesejahteraan yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang unggul, kemajuan iptek, kemajuan industri dan perdagangan serta penguasaan iptek. Yang terakhir ada upaya Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Mengikuti yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga penguasaan teknologi, yang keempat
Siapa? Baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan simak ya. Siap, Bu. Mungkin bang, coba ujung. Apa yang jalan? Macet mau diangkat ini. PHP aja. Kelihatan banget Anis. Tiga ribu semua. Suaranya pakai HP. Cek. It gelut. Salah skip, semua skip. Roll bah. Nah, kata yang sekarang. Ini bening aja. Lewati. Ini tanya masuk ke suara. Ya, pedes. Ayo, terus banyak. Pindah. Baik, dari cuplikan video tersebut, menurut kalian muncul permasalahan tentang apa? Tentang mutu dan kualitas data yang belum terstandarisasi, kemudian proses produksi yang tidak efisien dan biaya produksi yang lebih mahal yang disebabkan oleh ketertinggalan dalam teknologi pertanian. Ya benar, video tersebut menyoroti bahwa meskipun Indonesia ini memiliki potensi besar dalam pertanian, tapi kurang adopsi terhadap teknologi dan efisiensi dalam proses produksi. Jadi ini menjadi hambatan utama yang menyebabkan Indonesia itu tertinggal dari negara-negara tetangga. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Baik kan, kemarin Ibu sudah memberikan angket kalian dan kalian sudah mengisi ya. Iya Bu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok visual, kinestetik, dan auditorik. Yang visual itu ada Marcel, Tina, Fikro, Silvi. Kinestetik itu ada Elo, Hasan, Arka, dan Devisa. Auditorik itu ada Lukman, Syahur, Tika, dan Erhana. Auditori kamu Orang kamu doang. Lagi tak mood. Baik, untuk kelompok nah. kalian Nggak mau. nama set ya. Iya, Dari materi Turu. auditori. Iya. Dan untuk audio Salin tadi set. membuat pidato. Pen salin nasib. Tidak. Oke. Dan untuk kelompok kinestetik ini Turu. menyusun berdasarkan ya. Kamu apa sama Visual kan sama. Boom. Kapan balik? Jujur. Sono. Habis UAS.
Kemudian apa? Dipercepat. Dipercepat. Baik, kalau sudah selesai, untuk kelompok auditori bisa maju ke depan terlebih dahulu. Ayo, kami. Ri, maju ri. Kumus, ikraf. Kumus itu. Hai teman-teman, kita ini mau membacakan pidato kami dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia punya potensi besar untuk jadi negara maju. Kita kaya raya akan sumber daya alam, dari lautan hingga pegunungan, semuanya melimpah. Kita juga punya bonus demografi, yaitu jutaan anak muda yang produktif dan siap berkarya. Ditambah lagi teknologi dan digitalisasi terus berkembang pesat, membuka banyak peluang baru untuk ekonomi. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Pemerataan pembangunan masih jadi PR besar. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal. Kualitas SDM kita juga harus terus ditingkatkan agar bisa bersaing. Kita harus pastikan pendidikan dan keterampilan relevan dengan kebutuhan masa depan. Kemudian isu lingkungan hidup tak bisa kita abaikan. Pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam agar generasi mendatang juga bisa menikmati hidup yang sehat. Terakhir, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi adalah kunci agar potensi kita bisa dioptimalkan. Mari kita bergandengan tangan memanfaatkan potensi yang ada dan hadapi tantangan ini bersama. Dengan kerja keras dan sinergi, saya yakin Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara maju yang adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kinestetik bisa maju ke depan. Semua bukan ya perwakilan ya. Duduk. Ya kok bisa diraih? Jadi, Wah, kemarin yang turun. Selamat. Salim saya hari ini. Ilham. nah ini ada Oh, tak. ada logo Ilka. Di sini ada Turu dek kono. PT Kereta Turu dek Api. kono. Yang kedua ada Codaan-codaan. dari PT Perindustrian TNI Apa, Om? Angkatan Darat. Yang ketiga ada INTI dari Iya ngising dek kono. PT Industri Ngising Teknologi dek Islam. Indonesia. Dah dek kono. Saiki ngising. Ini ada Saiki Kali ngising. Indonesia dari PT Penataran Angkatan Laut. Yang selanjutnya ada Produlen dari PT Lembaga Elektronik Nasional. Dan yang terakhir ada Dirgantara Indonesia Aerospace dari PT Indonesia Pesawat Terbang Pusaka. Jadi karena dianggap merupakan salah satu dari industri strategis industri. Strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Pada mulanya, industri strategis Indonesia berkaitan dengan pengembangan industri pertahanan dan keamanan seperti pembangunan senjata dan alat perang. Namun seiring berjalannya waktu, industri
strategis melebar ke dalam berbagai bidang usaha yang berbasis kemajuan teknologi. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Selanjutnya kelompok visual bisa maju ke depan. Visual. Visual. Jadi dari kelompok visual membuat peta konsep yang bertema potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama ada keanekaragaman hayati. Di dalam keanekaragaman hayati yang pertama ada Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Dan yang kedua masuk kategori mega biodiversity atau negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Selanjutnya ada B, luas dan lautan. Ada 17.499 pulau. Totalnya wilayah kurang lebih 7.801 juta kilometer persegi. Terus ada luas wilayah dan lautan 17.489 pulau. Total wilayah kurang lebih 7,81 juta kilometer persegi. Yang C luas wilayah dan lautan. Energi terbarukan BPPT 2007 energi panas bumi 19.668 megawatt, energi air 74.976 megawatt, biodiesel 48 juta ton, energi laut 2 kurang lebih 3 terawatt, energi surya 4,5 melalui top MS. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Sudah paham semua ya sama materi hari ini? Baik, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Tata. Jadi kesimpulannya itu Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dengan didukung oleh kekayaan alam yang melimpah dan potensi pengembangan industri yang strategis. Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati, flora dan konsep. budaya yang Pulang dalam potensi pariwisata yang Senin. tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sudah Bu. Ya, benar yang sudah disebutkan Boleh. oleh Mbak Tata. Jadi Indonesia itu memiliki modal yang kuat berupa kekayaan dan fondasi industri untuk mencapai kemajuan sebagai negara maju dengan rencana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan tata kelola pemerintah. Baik, bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Baik, sebelum pulang Ibu kasih poster terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aku. Met. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah Bu? Sudah Bu. Belum satu. Baik, untuk belajar untuk materi minggu depan jangan lupa dipelajari ya. Ya, Bu. Baik, mungkin sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.